Batasan atau nisab yang berkaitan dengan binatang ternak. Wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun wa fi asri syatani wa bi khamsa asarata salasus siyahin wa fi isrina arba'u siyahin wa bi khamsi wa isrina bintu muhad minal ibili wa fi sitti wa salasina bintul labun wa fi sitti wa arba'ina iqah wa fi ihda wa sittina jadah wa fi sitti wa sab'ina bintal labun wa fi ihda wa tis'ina hikotani wa fi mi'ati wa ihda wa isrina salasu banati labun summa fi kulli arba'ina bintul labun wa fi kulli khamsina hikoh. Jadi walaupun di kita tidak yaitu memelihara unta, tapi perlu kita tahu hukumnya saja ya, mengetahui, karena khawatir ditanya tadi di akhirat kenapa kok dilewat-lewat ngajinya gitu. Betul ya. Tapi kalau barokahnya, walaupun kita tidak bisa memahaminya atau menyimpan di memori gitu, tapi kan pahala tetap saja akan tersimpan. Semoga amin ya robbal alamin gitu. Pahala ngaji tidak akan berkurang. Wa awalu nisabil ibil, permulaan nisab zakat unta. Khamsun itu adalah 5 ekor. Jadi apabila sudah punya unta 5, berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kira-kira ada yang punya di sini 5 unta? Insya Allah punya gitu, foto ya gitu. Jadi kalau baru punya 2 ataupun 3 berarti belum masuk kepada hukum wajib mengeluarkannya. Jadi batasan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mempunyai 5 unta. Itu pun apabila memelihara untanya adalah digembala gitu. Wa fiha syatun. Nah, zakatnya kalau sudah punya 5 unta, maka zakatnya dikeluarkan, yang dikeluarkannya adalah 1 ekor kambing, domba. Tidak diberatkan dalam agama Islam. Unta yang gede-gede yang dikeluarkan zakatnya hanya kambing, hanya domba. Syatun wa fi asri satani. Berarti kalau sudah punya unta 10, dikeluarkannya hanya 2 kambing. Wapi isrina arba'u siyah. Kalau berlipat lagi untanya sampai punya unta 20, berarti 4 ekor domba. Wapi khamsi wa isrina, dan di dalam apabila punya unta 25, maka yang dikeluarkannya adalah bintu mohon minal ibil. Maka yang dikeluarkannya adalah seekor unta bintu mohon. Nah, kalau sudah sampai 25 ekor unta, berarti yang dikeluarkannya adalah 1 unta. Tapi untanya unta bintu muhod. Wapi siti wasalasina bintu labun.
Kalau sudah punya unta, yaitu 36 yang dikeluarkannya satu unta bintu labun. Sedangkan wapisiti wa arba'ina ikoh, apabila punya untanya 46 ekor, maka yang dikeluarkannya adalah satu unta hikoh. Wapi ihda wasitina jada'ah. Dan apabila sudah punya unta 61 ekor jada'ah, berarti unta jada'ah, satu ekor unta jada'ah. Kemudian wapisiti wa arba'ina bintalabun. Apabila misalnya sudah sampai ke batasannya punya 76 ekor unta, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 2 ekor unta bintu labun. Kemudian apabila sudah punya 91 ekor unta, maka yang dikeluarkan zakatnya 2 ekor unta hikoh. Nah, kemudian pada setiap 121 ekor unta, dari setiap 121 ekor unta, maka zakatnya 3 ekor unta bintu labun. Kemudian, nah kesananya menghitungnya karena sudah lebih banyak, sudah ratusan, nah maka cara menghitungnya dari setiap 40 ekor unta, zakatnya seekor unta bintu labun. Jadi kesananya. Dan juga pada setiap 50 ekor unta, zakatnya seekor unta hikoh. Kalau misalnya lipatan-lipatannya 40, 40, 40. Nah, dari setiap 40 ekor unta, kalau hitungannya, maka itu dari setiap 40 zakatnya seekor unta bintu labun. Kalau misalnya lipatannya 50-50, sudah punya 200 ekor unta, berarti misalnya 50 ya kali 4, berarti hitungannya dari tiap 50 ekor unta keluarkan untanya satu unta, seekor unta hikoh. Dalilnya dari mana asal mula harus dikeluarkan zakat unta. Ad-dalilu ala anak awalu nisobil ibil homsun. Adapun dalilnya, referensinya yang menjadi dalil bahwa permulaan nisob unta adalah 5 ekor, ialah qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi laisa fima duna khamsin daudin minal ibili sadaqatun, yang artinya unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib sedekah, dalam arti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Maka sedekahun di sini maksudnya adalah zakat, gitu. Jadi sedekahnya sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu adalah namanya zakat. Laisa fima duna khamsi daudin minal ibli sedekahun. Nah, minal ibli sedekahun, maksud sedekahun di sini adalah zakat, gitu. Unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib dikeluarkan zakatnya, gitu. Rawahu Syaikhani.
Kemudian summa ijabul syatipil ibili ala khilafil asli. Kemudian kewajiban mengeluarkan kambing pada unta adalah menyelisihi asal. Yang dijakatinya unta, kok yang dikeluarkannya domba? Gitu. Apakah ini menyelisihi? Apakah referensinya dari sananya bagaimana? Dari zaman Rasulullah SAW-nya. Memang ini ala ilafil asli. Bahkan li annaha min ghairil jinsi. Lakin bimasriyati dzalik. Karena kambing tidak sejenis dengan unta, tetapi disyariatkan di dalam agama kita, di dalam agama Islam, di dalam agama Allah, disyariatkannya adalah kambing pada unta itu mengandung arti toleransi pada kedua belah pihak, yaitu pihak si pemilik dan juga pihak fakir miskin. Masyru'iyati dzalik rifqun bil janibaini id ikhraju ba'irin bi khamsati abiratin bihi ijhabu bil maliki wa bi adami ijabiz zakat ihjabun bil fuqara'i pandammatil maslahatu lahum bisyad. Jadi perselisihannya ini antara unta dengan domba, dengan kambing, yang dijakatinya adalah unta, yang dikeluarkannya adalah kambing. Ini bentuk toleransi antara kedua belah pihak. Pihak yang mengeluarkan zakat dan pihak yang menerima zakat. Sebab mengeluarkan zakat seekor unta untuk zakat 5 ekor unta itu membuat berat bagi si pemilik unta. Gitu. Akan berat. Baru aja 5, sayang dikeluarkan 1 misalnya gitu. Betul. Itu. Ya bagi orang yang nggak punya unta, cuma 5 masa sayang. Biasanya kan kayak itu. Kalau sudah punya, ya di situ kan ada rayuan setan. Yang belum punya ya belum digoda sama setan. Jadi berat, akan membuat berat, terutama beratnya di situ bukan berat mengeluarkan untanya atau berat memikul untanya, tapi berat dari godaan setan untuk mengeluarkan zakatnya. Makanya yaitu yang dikeluarkannya hanya seekor domba saja. Kalau seekor domba, seekor kambing, bagi si pemilik unta yang baru punya unta 5 tidak terlalu berat, gitu. Dan juga bagi fakir miskin juga merasakan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut dari rezekinya, gitu, di setiap tahun, gitu, di setiap tahun. Ya saya mah nggak akan dikeluarkan aja misalnya, padahal sudah wajib, gitu. Itu kena kepada ancaman yang tidak mengeluarkan zakat, gitu. Kalau tidak dirusak di dunia, maka di akhirat itu untanya itu akan jadi ular sujaul akro semua. Betul. Akan menjadi ular sujaul akro. Gitu. Makanya kalau harta kita rusak di dunia, ketika kita lupa kepada Allah harusnya bangga. Kenapa? Kita dikasih tahu oleh Allah, diberi peringatan, diingatkan oleh Allah, daripada dibiarkan tapi nanti dikaliguskan di akhirat. Itu
Dan juga apabila misalnya tidak teliti dalam masalah kehidupan, ya banyak hisaban itu. Ketika dihisab akan berat, apalagi sudah nisab dikeluarkan zakatnya, maka akan terkena hisabannya berat. Bahkan itu hartanya akan menjadi syuja'ul aqra. Di alam kubur pun sudah ditampakkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan diserupakan dengan seekor ular, namanya ular syuja'ul aqra, yang panjangnya dari masyrik sampai maghrib, kukunya dari besi, dan juga besi yang nyala dari api neraka, akan membelit orang tersebut. Nanti di akhirat juga akan berat hisabannya ketika dihisab gitu. Makanya harta supaya tidak terkena hisaban, hisab dari sekarang. Betul, dihisab dari sekarang. Makanya ada anjuran hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, termasuk diri kita, harta pun juga. Jadi tidak semua orang kaya itu akan kena hisaban gitu. Orang kaya yang akan terkena hisaban itu apabila kekayaannya tidak dipakai sesuai anjuran yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kalau hartanya dipakai semuanya, ya tidak akan terkena hisaban. Apa yang harus dihisab? Ditanya, dari mana engkau mencari harta dan untuk apa, dipakai apa? Gitu. Halaluha hisabun, haramuha adabun. Yang halal akan kena hisaban, yang haram sudah jelas akan disiksa. Nah itulah diantaranya. Makanya tidak diberatkan karena khawatir memberatkan. Makanya dari 5 ekor unta yang dikeluarkan hanya 1 ekor kambing. Wa ma qali zakati fi asri satani ila akhir kalam syekh. Adapun zakat pada 10 ekor unta adalah 2 ekor kambing hingga akhir perkataan pengarang, wa huwa fi kulli arba'ina bintul labun wa fi kulli khamsin hiqqah. Sehingga bahwa setiap 40 ekor unta zakatnya seekor unta bintul labun, dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya seekor unta hiko. Fal aslu fi dzalika kitabu Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu alladzi ba'atsa ilal bahrain. Asal mulanya dari 5 ekor unta dikeluarkan kambing 1 sampai yaitu puluhan unta, ratusan unta, hingga dikeluarkannya unta lagi yang sifatnya unta bintul labun, unta hikoh, unta jada'ah. Ini asal mulanya dari surat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau kirim ke negeri Bahrain. Di dalam isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, hadihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Paman sa'alaha minal muslimini ala wajiha fal yu'toha wa man sa'ala fawqaha fala yu'to, ila akhiri surat. Dan ini Rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada permulaannya tertulis di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim. Yang tertulis dalam surat ini adalah fardu sedekah, fardunya zakat yang difardukan oleh Rasulullah SAW kepada para muslimin. Maka barang siapa dari orang Islam yang meminta sedekah itu sesuai dengan ketentuannya, maka berilah ia. Dan barang siapa yang meminta mengatasi, yaitu mengatasi ketentuan ini, maka janganlah diberi. Dalam arti mengatasi itu melebihi ketentuan, maka jangan diberi. Maka di situ diaturlah bahwa dari jumlahan jenis binatang
ternaknya yang dikeluarkan itu tidak sembarangan mengeluarkan itu, kecuali kalau mau dilebihkan dengan niat sedekah sunat gitu. Bahkan itu harus dijadikan sebuah peringatan. Di sini juga dikatakan wa'lam anna syatal wajibata fi maduna khamsin wa isrina minal ibil, ketahuilah bahwa kambing yang diwajibkan untuk zakat unta di bawah 25 ekor adalah domba yang telah rontok giginya gitu. Jadi minal ibili ya jadaah minad do'ni, jadi yang dikeluarkannya 25 unta ke bawah kambing yang sudah copot giginya gitu. Minal maji malahu sintani ala sahih. Tapi kalau misalnya yang dikeluarkannya pakai kambing Jawa maji, itu berarti ukurannya adalah umur 2 tahun. Jadi tidak mencukupi kalau baru umur 1 tahun. Sedangkan ini satu tas duku ala gonami wal maji. Sedangkan kata syat di sini adalah mencakup kepada kambing gibas dan juga kambing kacang gitu. Jadi bahasa syat di sini bukan ditentukan khusus harus domba gitu. Untuk mengeluarkan zakat dari unta itu tidak ditentukan dalam kalimat syat ini, tidak ditentukan untuk domba saja, bisa dengan kambing kacang. Menurut kalau yang aso anau yatakhayaru bainahuma, pemilik dapat memilih antara 2 domba, antara 2 kambing, baik kambing Jawa ataupun kambing gibas. Perbedaannya ada bahasa bintu muhod, ada bahasa bintu labun, betul ya? Apa yang dimaksud unta bintu labun? Bintu labun itu apa? Dan juga bintu muhod itu apa? Gitu. Bintu labun, bintu muhod dulu. Sumad bintil muhod ma'udatin pihom siwa isina malasana. Unta bintu muhod yaitu yang diambil dari 25 ekor unta adalah unta betina yang berumur 1 tahun menginjak tahun kedua. Itu namanya unta bintu muhod, namanya bintu muhod itu. Jadi unta bintu muhod itu adalah unta betina yang berumur 1 tahun sudah mau menginjak ke umur menginjak kedua 2 tahunnya. Itu namanya bintu muhod. Wasumiyat bidalika, kenapa dinamakan bintu muhod? Sebab li'annau qad ana li ummiha antah mila maratan ukhra. Dinamakan bintu muhod sebab induknya telah mulai bunting lagi. Induknya sudah mulai bunting lagi, maka jadilah unta itu sebagai bagian unta yang bunting yang menghadapi sakitnya melahirkan. Yang dimaksud dengan muhod adalah sakitnya melahirkan gitu. Maka nah itulah yang dimaksud bintu muhod. Yang dikeluarkan unta bintu muhod itu apabila sudah punya unta 25 ekor unta, maka dikeluarkan 1 unta yang namanya bintu muhod, yaitu unta betina umur 1 tahun menginjak ke 2 tahunnya. Adapun bintu labun palaha sanatani, yang dimaksud dengan unta bintu labun itu adalah unta yang berumur 2 tahun gitu. Kenapa disebut bintu labun?
Li annaha ummaha qad analaha antado asanian wa yasirul halaban. Karena induknya telah sampai masanya melahirkan lagi dan mempunyai air susu. Jadi melihatnya kepada induknya. Nah, si anaknya itu unta yang umur 2 tahun, maka dinamakan unta bintu labun, gitu. Tapi kalau jangan dikasih ke manusia ya, gitu. Ada juga yang dinamakan unta iko. Ini saya jabarkan di sini, walaupun di Indonesia dan di Kodang Asri, siapa tahu ya jadi juragan unta di Arab gitu ya. Amin. Karena kita tidak tahu nasib ya, Pak ya. Gitu. Kadang-kadang tiba-tiba ada yang nyamper, yuk kita ke Arab. Mau ngapain? Kita jualan gorengan di situ misalnya gitu. Awalnya jualan gorengan, misalnya di Arab gitu. Lama-kelamaan jadi juragan onta. Gitu. Bisa saja terjadi gitu kan. Karena bagi Allah itu tidak mustahil. Gitu. Ada yang dinamakan unta hiko. Apa itu unta hiko? Unta hiko adalah unta yang sudah umur 3 tahun, salah sesinin. Itu. Nah, ini unta hiko ini dikeluarkannya apabila sudah punya unta, yaitu di setiap 50 unta. Gitu. Kenapa dinamakan yaitu hiko? Karena li'anna istahaqqat antur kaba wa yuhmalu alaiha. Karena sudah pantas untuk dinaiki dan memikul beban, gitu. Sudah pantas untuk dinaiki menjadi kendaraan tunggangan, gitu. Itu adalah unta. Ini yaitu nisab, batasan-batasan apabila orang mempunyai unta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau misalnya di Indonesia ya kebanyakannya yang mempunyai sapi, kambing, betul ya, gitu. Karena yang lumrah di negara kita yaitu kalau unta, misalnya memelihara unta, ternak unta di Indonesia ya bisa berabe ya, Pak ya. Hanya ada di mana? Di Bogor ya, Pak. Gitu. Ya ada di Bogor, kebun binatang. Gitu. Kalau di Kodang Asri ada unta dicurigai nanti. Gitu ya. Nah, paling sapi itu juga sekarang sudah jarang. Sapi juga, tapi kita mengetahui ilmunya itu tidak rugi, gitu. Tidak rugi mengetahui ilmunya. Kalau sapi batasannya wa awalu bisobil bakor salah sunnah, beda bobotnya juga. Permulaan nisob sapi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor sapi, gitu. 30 ekor sapi yang dikeluarkan zakatnya. Beda dengan unta. Jadi kalau misalnya baru punya sapi 29 belum wajib dikeluarkan zakatnya, dan sapinya juga yang digembala. Kalau misalnya makanannya kita yang nyari, apalagi membeli, itu dikasih makan, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu. Jadi binatang ternak yang sifatnya digembala, diabur lah gitu. Diabur. Nah, dari 30 sapi dikeluarkannya yaitu sapi tabi. Itu. Hanya sapi tabi yang dikeluarkannya. Itu. Jadi sapi tabi itu adalah sapi muda. Itu. Sapi muda. Jadi sapi yang masih muda gitu, yang masih genap giginya, yang sudah cepat, yang masih genap. Itu sapi tabi yang masih. Kenapa dinamakan sapi tabi? Karena masih ngikuti induknya, gitu. Masih ngikuti induknya. Dari 30
ekor sapi. Nah, kemudian apabila punya sapinya lebih dari 30 ekor, semacam punyanya 40 ekor sapi, wapi arba'ina musinah. Nah, kalau misalnya punya sapinya 40 ekor, maka dikeluarkannya sapi musinah. Nah, ini berbeda. Kenapa tidak seperti unta? Unta 5 dikeluarkan kambing 1. Ini mah sapi kok yang dikeluarkannya sapi lagi. Betul. Karena batasan nisabnya juga 30. Betul ya? Batasan nisab yang wajib dikeluarkannya juga dari 30. Itu. Maka ya sewajarnya dari 30 sapi dikeluarkan satu sapi. 1 ekor sapi. Sedangkan unta yaitu batasannya hanya 5, maka yang dikeluarkannya jenisnya adalah kambing gitu. Dari 40 sapi yang dikeluarkannya berarti sapi yang masih genap giginya namanya sapi musinah gitu. Namanya adalah sapi musinah. Wala hadala yajibu fil baqari syai'un hatta yablugha salasina wa awal nisabil baqar. Sesuai dengan perkataan pengarang di sini, maka orang yang mempunyai sapi tidak wajib zakat sehingga ia genap 30 ekor. Jadi kalau misalnya baru 29,5 gitu, karena kepotong sapinya 1 gitu. Ya. Lagi hamil sapinya gitu kan. Gitu. Jadi 29,5 sama yang hamil yang di dalam perut. Berarti belum genap 30 sapi, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Itu di zakat sapi. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW itu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman dan beliau memerintahkan agar mengambil seekor sapi muda, yaitu sapi tabi, dari setiap 30 ekor sapi. Dan dari setiap 40 ekor sapi, Rasul yaitu memerintahkan mengambil sapi musinah, sapi yang telah genap giginya, gitu, yang telah genap giginya. Nah, itulah disyariatkan, awal disyariatkannya wajib dikeluarkan zakat dari binatang ternak sapi, itu pun yang digembala, itu berbeda dengan yaitu zakat kambing, karena waktu tidak mencukupi. Mungkin untuk pertemuan sekarang yaitu nanti ke sesi tanya jawab saja, ngajinya mah jangan lama-lama ya. Nanti tanya jawab saja biar bebas. Itu barangkali ada yang sedang dungu-dungu mau menanyakan tentang sholat, kan bebas kalau tanya jawab ya. Pengajian kita lanjut, tapi pengajian yang khususnya ditanya jawab itu. Maka oleh karena itu tentang masalah yang berkaitan dengan zakat binatang ternak yang sudah batasan, kita mengetahui batasan dikeluarkan, wajib dikeluarkan zakatnya unta dan sapi, tinggal kambing dan juga yang lainnya, zakat emas, perak, tijaroh, kemudian juru, tanaman, dan lain sebagainya, yang semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melanjutkan materi ini, pembahasan Kifayatul Akhyar ini di tabaruk. Semoga Allah memberikan barokahnya, ilmunya yang bermanfaat maslahat dunia akhirat. Dan setelah kita mengetahui tentang batasan-batasan zakat ini, semoga Allah yaitu memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola harta di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang miskin hilang kemiskinannya, datang kekayaannya, kaya hatinya, kaya hartanya, dan juga di saat wafat husnul khotimah, dan bisa mengelola dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri, umumnya para hadirin sekalian, yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang salah dan kurangnya dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri, yang tidak sempurnanya semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pemahaman dan juga perkataan pembahasan yang salah, semoga Allah memaafkan dan juga para hadirin memaafkan kepada saya menyampaikan, dan semoga kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya dengan baik dan benar, amin ya robbal alamin. Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasulnya mustahil bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup dulu dengan doa, nanti dilanjut sesi tanya jawab sambil ngopi, ngopinya dilanjut terus.